Assalamualaikum Lovalila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Ya, kali ini kita ingin mengobrol sesuatu yang lagi hits nih, yang mana membuat para jomblo tuh berpikir-pikir lagi gitu loh. Buat jomblo ketar-ketir gitu Iya, ya. oke. Ini kenapa sih jomblo ya? Gara-gara kasus ini tuh jomblo tuh pada resah gitu ya. Aku jadi takut apa gimana gitu. Iya, Oke gitu. Langsung saja ya. Ada apa nih Tidinim? Nih, gue tembak. Selingkuh. Kalau ketemu cowok yang selingkuh. Prosesnya tapi dia udah menikah gitu ya? Atau karena apa ngelihat pacaran? Loser. Iya, kita lihat meme ya, meme. Kenapa selingkuh? Kenapa? Nggak sengaja gitu. Bismillah ya Allahu Akbar. Gak sengaja. Ini batu aja ada di sini nggak sengaja emang. Iya gitu, maksudnya apa ya, kayak kalau ranahnya dia udah menikah gitu ya, kalau dia udah menikah terus selingkuh harus bertanya-tanya sih kenapa gitu ya. Kenapa nggak sengaja apa ya, Kalau ilfil nggak ya jatuhnya? Iya, ilfil sih, ilfil terus nggak respect sama orang itu, kayak kalau ngeliat wajahnya dia, kayak orang tuh udah, ini orang nih udah selingkuh nih, udah nggak baik gitu loh, udah dianggap buruk di masyarakat kayak gitu-gitu. Dan juga kalau misalnya masih pacarannya terus dia selingkuh, ya ketawain aja sih. Enggak, kamu ketawain aja. Kalau aku ketawain ya, gimana ya? Di awalnya aja udah salah gitu. Iya. Pokoknya gitu deh, pokoknya buat kamu gitu. Kalau nggak mikir sih, nggak ada otak. Dikasih akal tapi nggak dipakai. Aduh nggak tahu. Ya Allah, nauzubillah ya Allah, jangan kayak gitu. Aku sih nggak mau gitu. Gimana ya? Tapi kalau misalnya bayangannya kita dapet yang kayak gitu ya, aku sih kayak nangis dulu pertama. Nangis dulu karena kenapa? Iya. Nangis dulu, terus habis itu kayak bertengkar-tengkar. Tapi nanti nyari seseorang gitu loh yang bisa menengahi. Menengahi dan ngasih nasihat gitu untuk aku pribadi dan untuk cowoknya gitu. Kayak orang yang emang paham gitu loh mengenai tentang seperti itu gitu, perselingkuhan gitu. Yang mana kan kalau kita lagi marah nih ya, kita tuh nggak bisa berpikir jernih gitu loh. Harus ada seseorang gitu yang menasihati kita gitu. Kayak guru-guru kita. Ya semoga nanti setelah kita menikah masih mempunyai teman-teman yang selalu menguatkan gitu. Alasan banyaknya perzinahan. Alasannya pertama, satu, banyaknya pewajaran gitu loh. Masyarakat menganggap hal itu tuh hal biasa gitu. Kayak hal-hal kecil ya, kalau kita kan karena itu pacaran tuh udah dianggap biasa banget dari aku kecil. Kapan dari kecil? Dari SD 2000. Pokoknya udah dari lama. Pokoknya hal-hal pacaran tuh dianggap biasa untuk suatu pengenalan antara interaksi cewek cowok gitu loh. Jadi ketika itu hal biasa, padahal kan pacaran itu adalah pintu maksiat gitu. Maksud ke maksud lainnya gitu. Jadi kayak ya orang jadi marak aja gitu, banyak gitu. Kayak gitu. Iya sih, bener sih. Sekarang tuh orang menormalisasikan tentang pacaran gitu lah. Kan salah satu jalan gitu ya, menuju zina itu kan bisa jadi tuh emang jadi sih dari pacaran itu kan. Yang mana emang orang udah menormalisasikan sampai orang tua, orang tuanya aja tuh sampai nanya kayak gini loh, kalau misalnya nggak ada orang kalau datang orang cowok gitu ke rumah, kok kamu nggak punya pacar sih, udah sana nyari aja pacar kayak gitu kan.
kenalin dong, bawa ke rumah gitu ya. Sampai akhirnya emang kalau individunya sendiri nggak mau untuk pacaran ya, tapi gara-gara dihasut oleh sekeliling tuh jadinya ya udah deh nggak apa-apa, coba aja kayak gitu-gitu sih. Itu mungkin salah satu penyebabnya maraknya. Alasan kenapa? Salah satunya gara-gara individu yang mana dia nggak nyari tahu gitu loh tentang tentang zina itu gitu loh. Karena di mata mereka tuh ya udah kalau misalnya melakukan suatu perbuatan tuh ya dampaknya ke dia lagi gitu loh. Dia nggak mikir kalau misalnya nanti setelah perbuatan ini tuh balasannya apa gitu ya. Yang enak-enaknya aja gitu loh. Nggak tahu ya, aku mikirnya individu tuh sekarang berpikiran seperti itu gitu loh. Yang mana mereka nggak ngeliat nanti sanksinya tuh apa setelah mereka melakukan perbuatan itu. Terus yang kedua dari emang kontrol masyarakatnya. Kontrol masyarakatnya yang tadi udah kita bahas kan. Yang mana mereka tuh sekarang udah menormalisasi pacaran, salah satu contohnya yang mana tuh bisa mendekatkan zina gitu loh. Ada influencer ya, yang mana tuh dia kayak membanggakan dirinya gitu loh. Dengan melakukan perbuatan yang mana tuh emang gak baik gitu loh. Jadi kan orang bisa aja ke-influence gitu loh sama pendapat dia kan Kak. Yang betul, mana tuh emang ternyata yang gue suka nih ngelakuin ini juga, jadi boleh dong. Jadi patokannya si idola itu atau influencer itu gitu loh. Itu sih yang mana belum ada kontrol masyarakat gitu loh. Yang ketiga ya dari dari atasnya gitu, belum ada dari atas yang melakukan mengontrol gitu loh para individu masyarakatnya untuk nggak melakukan hal tersebut. Itu sih. Iya, betul-betul. Pertanyaan kalau aku sih setelah melihat berita-berita perselingkuhan itu, kekhawatiran itu ada tetap banget. Apalagi kan cara kita menjemput seseorang itu berbeda sama yang lain, dimana kalau mereka ada proses perkenalan, nah kita enggak nih gitu betul. Bahkan sampai orang-orang sekitar kita emang bener mau proses taruh gitu. Nanti kalau ini gimana gitu. Yang kenal aja diselingkuhin gitu. Ini apalagi nggak kena gitu ya. Taruh itu kan sebenarnya ya bahasa lumrahnya adalah proses pengenalan ya teman-teman. Cuman memang caranya berbeda aja kalau di kita. Tapi kalau menurut pandangan masyarakat di luar lingkungan kita, taruh itu benar-benar nggak nggak pacaran, nggak hal-hal lumrah kayak mengenalin keluarga. Padahal dalam proses taaruf itu juga ada seperti itu, tapi tidak berduaan gitu ya. Nah, cuman kan balik lagi tuh kekhawatiran itu emang ada, tapi balik lagi kayak nasib, takdir, jalan cerita kita kan berbeda ya sama mereka yang kasusnya sama kasusnya yang itu yang mengalami perselingkuhan gitu ya. Jadi kataku kan pokoknya karena kita udah berbeda story gitu, berbeda jalan, sudah pasti jangan menafsirkan bahwa kita juga bakal sama kayak mereka gitu sih kalau aku. Jadi kekhawatiran tetap ada, tapi tidak takut banget untuk menikah sih, enggak gitu. Karena kayak yakin aja sih, yang penting yakin dulu ya. Kan kita sama dia aja udah beda gitu. Sombong. Itu sombong apa enggak ya? Oke, tapi itu sebagai pertahanan diri aku gitu, buat enggak loyo atau buat gak loyo atau malah jadi gundah atau gitu-gitu. Jadi kayak aku dan dia beda gitu. Jadi diambil pelajarannya aja nih, apa yang buat kita berbeda gitu. Jangan sampai cerita kita sama cerita mereka yang mengalami itu dianggap sama gitu. Iya sih, betul banget sih. Dan jujur ya, aku emang takut. Kamu takut? Sebelum ada berita perselingkuhan itu emang aku takut menikah gitu loh. Karena yang aku pikir menikah itu kan suatu ibadah yang panjang banget gitu. Kalau nggak butuh persiapan yang matang tuh susah gitu loh ngejalaninnya. Setelah ada berita-berita kayak gini tuh membuat aku
kayak tambah takut. Tapi alhamdulillahnya gitu loh, aku ada pemahaman dari sekitar aku, yang mana tuh kalau jangan jadikan story kita sama story seseorang tuh sama gitu loh. Yang mana kan story orang sama story kita kan berbeda gitu. Jangan mengeneralisir itu. Ya, menyamakan itulah story kita gitu. Kita bercermin aja dari hadis apa Al-Quran sih yang kata kalau perempuan baik untuk laki-laki yang baik. Al-Quran itu kata Al-Quran. Makasih ya Lila. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk gitu. Ya kita memperbaiki diri kita aja gitu loh. Yang mana kita harus tahu gitu tentang hak kita sebagai istri. Terus juga kita harus tahu kalau suami itu wataknya gimana ya. Kayak gini. Kalau misalnya ada satu kondisi emang suami kita nauzubillah min zalik selingkuh gitu loh. Itu kan emang udah takdir gitu. Yang mana kita udah berusaha gitu loh. Dan berusahanya itu salah satunya tadi mencari calon suami gitu. Mencari calon suami, bahasa gua. Mencari calon suami yang mana tuh menurut kita tuh emang terbaik gitu loh. Mengenai agamanya gitu loh. Kita nyari yang paham tentang agama yang benar gitu loh, yang benar tentang agamanya. Dia kalau udah takut sama Allah pasti takut gitu loh ngelakuin tentang perselingkuhan itu gitu. Doainnya biar kita dapat orang yang soleh. Dan untuk teman-teman yang para jomblo ya, jangan jadi takut ya teman-teman, karena story kita sama story mereka beda gitu. Dan kita punya hak untuk memperbaiki itu. Gitu. Ya betul, jangan takut nikah ya. Iya, tapi gara-gara takut nikah malah mengizinkan zina. Iya, gitu. Itu lebih parah sih. Sentil nih. Sentil nih ginjal. Ya kayak gitu. Jangan ya. Boleh sama dulu. Bikin masa depan. Ikhtiar apa yang kalau mengenai di zaman sekarang ya, kayak orang tuh udah banyak gitu loh yang melek tentang agama, tapi tergantung lagi nih dari individunya gitu loh, yang mana dia benar gak nih belajar tentang agama atau ngikutin tren yang ada di zaman sekarang gitu loh. Yang mana ya tadi yang tadi aku bilang kalau misalnya kita perbaiki dulu diri kita gitu loh. Perbaikin dulu diri kita. Kalau misalnya udah baik, terus kita ikhtiar mencari calon suami tuh yang mana kita lihat gitu loh agamanya, kita cari tahu dari orang-orang sekitarnya, dia begini gimana gitu loh. Kan kalau ta'aruf kan kayak gitu ya. Dilihat lingkungannya, teman-teman dia seperti apa ya, gitu. Kayak gitu kan. Karena kalau pakai CV doang tuh orang tuh bisa mengutak-atik itunya loh, memperbagus CV-nya kan. Kita tanya dari lingkungan sekitarnya, terus orang-orang terdekatnya, dari keluarganya, kayak gitu-gitu. Kalau ikhtiar menurut aku paling ada wejangan, ada nasihat yang ibu aku waktu itu bilang ya. Jadi sekalipun itu nanti suami kita, jangan menaruh perhatian atau kasih sayang tuh 100% banget ke suami gitu. Namanya kan suami itu kan juga manusia ya, katanya gitu. Pokoknya jangan sampai bucin parah gitu loh. Apalagi kan kita kan sebelumnya tidak pernah pacaran, terus dapat someone pangeran gitu ya. Terus jatuh cinta, bucin, katanya jangan sampai itu 100% ditaruh ke suami kita, sekalipun itu suami kita, katanya gitu. Karena nanti yang namanya manusia pasti ya gitu, nggak sempurna ya, ada lubang gitu. Ada lubang juga di diri dia gitu. Jadi biar nanti kalau misalnya suatu kejadian kayak gitu nggak kecewa banget gitu. Sakit hati mungkin bakal ada betul, gitu ya. Betul. Tapi katanya salah satu ikhtiarnya itu katanya jangan terlalu 100% bucin banget sama si cowok, katanya gitu. Sekalipun dia udah sah gitu, katanya gitu. Itu salah satu wejangan dari ibu aku gitu. Iya, bucinnya kalau aja, karena biar gimana ya, biar nggak terpuruk banget gitu. Karena kan ada nih satu
mungkin cerita kasus-kasus di berita televisi gitu ya. Jadi mereka awalnya bucin gitu-gitu. Aku tuh sebenarnya sayang banget sama dia, tapi kenapa malah dikecewakan gitu-gitu. Nah, berarti ada yang salah dengan ketika menaruh 100% cinta kita kepada manusia tuh itu tuh jadinya gitu. Jadi ibu aku tuh ngasih ujung, oh ya enggak gitu. Jadi kayak sesuaiin aja lah takarannya gitu, tapi jangan melebihi cinta manusia. Jangan melebihi cinta Allah kepada cinta Allah dan Rasulnya gitu. Karena pasti ya manusia gitu, pasti berujungnya kecewa gitu. Ikhtiarnya jangan menaruh harapan kepada manusia. Taruhlah harapan kepada Allah. Jangan lupa juga berdoa gitu loh. Karena kalau kita berdoa sama Allah kan dikasih petunjuk gitu loh, mana yang terbaik untuk kita gitu. Jangan lupa berdoa gitu loh. Karena kalau nggak berdoa, yang baik buruk dari kita tuh belum tentu gitu loh. Baik buat kita, tapi baik enggak sih, Allah tuh nggak pernah ngasih takdir yang buruk ke kita. Kita aja yang nggak mau menerima takdir itu gitu. Itu sih. Betul. Kalau di antara keduanya sih, dua-duanya sih udah refleks. Udah refleks. Gak bisa sama-sama dikecewain. Masalahnya dosanya tuh juga beruntun juga gitu. Zina juga bakal, zina kan dosa yang bakal berlanjut gitu loh. Nanti orang tuanya nanti kalau misal punya anak, orang tuanya boleh gini, ternyata boleh ya, malah jadi bentuk pewajaran. Jadi kayak terus juga KDRT juga sama-sama menyiksa. Dia KDRT menzolimi orang kalau selingkuh berzina gitu loh. Kasihan yang anaknya, kalau anaknya cewek dia nggak ada nasabnya ke orang tuanya, terus habis itu nggak ada ahli waris. Terus kalau misalnya anak ceweknya nikah lagi terus beruntun-untun, kalau nggak dikasih tahu itu kasihan banget kan. Hukum sebab akibatnya itu terus berlaku. Kalau dosa tuh gitu. Yang nggak refleksi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Kayak gitu. Dua-duanya itu red flag ya, dua-duanya no. Oke, Masya Allah, itu pertanyaan yang sungguh menguras otak. Menguras emosi, jadi kita menggebu-gebu ceritanya. Ini tuh aturan yang udah nikah gitu loh. Ini yang masih jomblo ditanyain kayak gini. Gak apa, tapi itu kan menurut pandangan kita ya, biar opini kita. Intinya jangan sampai takut ya teman-teman gitu ya. Karena kan kita lagi-lagi cerita kita sama mereka itu beda gitu. Dan kita harus tetap yakin nih Allah tuh mengasihi ke hamba itu yang terbaik. Jangan sampai kita berpikiran bahwa story kita tuh sama-sama kayak orang itu gitu. Oke. Terima kasih ya teman-teman udah mendengarkan jawaban dari pertanyaan Pininim kita ya. Sebelum itu kalau kalian pengen kita ngobrolin tentang apa lagi gitu, komen ya di bawah. Komen. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.